Waktu pasarnya naik dan harga koin melompat tinggi, biasanya bukan waktu terbaik untuk beli proyek tertentu. Alasannya karena semakin lama koin udah melompat naik, maka semakin banyak holder udah di posisi untung. Dan lebih banyak godaannya mereka untuk jual ambil profit. Dengan kata lain, beli waktu harga naik itu risikonya lebih tinggi, bisa nyangkut. Yang kita harusnya berusaha lakukan adalah mengidentifikasi koin yang belum naik gila-gilaan dan beli itu waktu harganya masih di bawah. Hari ini kami akan perlihatkan beberapa koin yang menurut opini kami seharusnya jauh lebih berharga, tapi nilainya belum tercermin tinggi. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah, guys. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Tidak ada dari informasi yang kami bagikan sebagai saran atau nasihat keuangan untuk jual atau beli proyek tertentu. Mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun, karena selalu ada risiko di balik setiap investasi. Jadi pertama-tama, kalian harus tahu ini opini kami semata. Tidak ada kepastian apakah harganya akan naik tinggi atau tidak dari koin atau token yang akan kami sebutkan hari ini. Yang jelas, kami memperhatikan proyek ini. Juga kalian perlu tahu, kami sudah memegang beberapa koin ini dan ada juga yang lain yang kami akan cari waktu beli di masa yang akan datang segera. Jadi pertama yang ada di daftar kami adalah proyek yang tidak mengejutkan banyak dari kalian di sini. Itu adalah Polkadot. Tapi sebelum kalian langsung bosen dan skip ke video lain, kita perlu bahas dulu nih tentang ini detailnya kenapa. Karena potensinya ini bisa jadi salah satu peluang terhebat di hidup kalian. Polkadot adalah teknologi yang benar-benar revolusioner. Polkadot bermaksud menjadi teknologi lapisan 0 atau layer 0, di mana blockchain lain terhubung ke sana dan menjadi lapisan 1 mereka atau layer 1. Jadi banyak blockchain lain bisa tetap otonom dan mandiri sambil semuanya terhubung ke ekosistem Polkadot. Ini artinya interoperabilitas. Setiap chain di jaringan bisa berbicara satu sama lain. Nah, tapi belum ada yang hidup saat ini. Hanya baru live di jaringan uji coba atau testnetnya Polkadot yang bernama Kusama. Sekalinya mereka mulai hidup di Polkadot, maka semua chain tersebut yang ingin bergabung perlu stake token DOT. Atau bisa dibantu kontribusi dana dari komunitas dan penggemar mereka dalam acara yang disebut crowdloan. Kalian bisa belajar lebih lanjut tentang acara ini dan prosesnya di banyak video Polkadot lain yang sudah kami buat. Ada 5 kalau tidak salah. Intinya ini berarti sejumlah besar supply token DOT akan dibutuhkan untuk staking dan kontribusi crowdloan. Mereka akan dikunci tokennya. Kebanyakan platform smart contract lain sudah mengalami lonjakan harga tinggi mereka. Perhatikan saja Cardano dan Solana. Nilai token DOT masih belum mulai melonjak tinggi dan kemungkinan ini bakal selesai dan siap beroperasi sebelum Cardano selesai penuh padahal. Pompaan harga akan terjadi segera, guys. Gavin Wood, si pendiri Polkadot, baru saja diwawancarai minggu ini berkata bahwa semua teknologinya sedikit lagi selesai dan tinggal perlu melakukan referendum dari keputusan tim tata kelola Polkadot tentang kapan mulai hidup. Artinya, token DOT akan segera digunakan banyak orang. Ini akan terjadi sangat-sangat segera. DOT bisa aja naik 2 kali lipat mudah kalau nggak lebih setelah pengumuman tersebut muncul, dan ini pun kita masih belum ngomongin soal semua aplikasi yang dibangun di ekosistem Polkadot, yang banyak dari aplikasi, proyek, dan blockchain mereka tentu akan naik 100 kali lipat dalam masa mendatang. Kami tentu saja akan mulai membuat lebih banyak video parachain Polkadot dan ekosistemnya di waktu berikutnya, jadi stay tune untuk itu. Selanjutnya, token kedua di daftar kami yang sudah kami bagikan laporannya ke anggota RR di Discord, tapi baru sempat dibuatkan video YouTube, adalah Energy Web Token. Token ETH pada saat perekaman ini berperingkat 181 di CoinGecko dengan market cap 5,12 triliun rupiah. Ini masih turun 60% minus dari harga tertinggi atau all time high-nya. Jadi masih ada potensi nyata untuk menggandakan investasi dana yang masuk ke sana. Tapi potensi sebenarnya dari koin ini adalah bisa meroket jauh lebih tinggi untuk peringkatnya sekarang untuk masuk ke top 100 atau bahkan lebih tinggi lagi mungkin ke top 50 token. Artinya siapapun yang masuk posisi sekarang akan menghasilkan cuan besar potensinya. Seperti investasi apapun, ini hanya potensi dan sangat penting untuk kalian pahami token serta kegunaannya apa.
Dengan Energy Web Token, ini khususnya menarik. Ini adalah proyek yang tidak seperti kripto lain. Ini semua berhubungan dengan namanya, energy. Terutama lebih khusus untuk penggunaan, distribusi, dan penjualan energi. Lebih khusus lagi, energi terbarukan. Kebanyakan tempat di dunia, ada satu perusahaan energi yang menjalankan kreasi, penjualan, dan distribusi tenaga di seluruh daerah bagian atau negara tersebut. Perusahaan tersebut punya pembangkit listrik, teknologi, dan pasar mereka sendiri untuk bisa tempat jual beli. Ini adalah sistem yang kurang efisien karena artinya penggunaan energi tidak selalu maksimal dan artinya teknologi serta sumber daya terbatas itu hanya ada di lokasi spesifik aja. Yang Energy Web berusaha lakukan adalah menyediakan setumpukan perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan dan penyedia energi besar untuk menggunakan teknologi sumber terbuka mereka sambil juga menjadi lebih terhubung. Ini akan memungkinkan lebih banyak loka pasar energi bebas yang lebih terbuka, di mana energi hasil pembangkit katakanlah dari Indonesia, itu energi bisa disuplai ke tempat-tempat di seluruh dunia atau sebaliknya. Sudah ada banyak suplai energi yang didukung negara besar yang mulai mendaftarkan diri pakai Energy Web, termasuk beberapa pemasok energi terbesar di benua Eropa dan Australia. Daftar penuh semua mitra perusahaan-perusahaan bisa kalian temukan di bagian members di situs web mereka. Dan kalian bisa lihat ini adalah daftar besar atas beberapa perusahaan besar yang kalian gak bakal duga atau tebak ternyata terlibat dengan dunia kripto. Energy Web ini mungkin merupakan permainan dan investasi dengan jangka yang lebih panjang, tapi bisa menjadi salah satu kasus kegunaan terbaik dari teknologi blockchain yang pernah kami saksikan. Yang terakhir kami mau bahas hari ini adalah Unibright dan token mereka UBT. Ini bukan token yang kami sering bahas di channel ini, tapi sudah pernah di Discord juga. Unibright adalah proyek yang sangat menarik dan sedang mengerjakan karya besar di balik layar saat ini. Token UBT mereka berada di peringkat yang belum menonjol, di angka 153 di CoinGecko, dan mereka masih hampir minus 28% turun dari harga tertinggi atau all time high-nya bulan lalu. Jadi ada kesempatan untuk kembali ke titik all time high itu, tapi juga masih bisa menembus sampai top 100. Apa yang Unibright lakukan sebenarnya? Nah, tim Unibright menawarkan serangkaian luas produk dan solusi utamanya ditujukan kepada para bisnis-bisnis di dunia untuk mengintegrasikan bisnis dan alur kerja mereka dengan teknologi blockchain. Unibright mengembangkan serangkaian luas solusi bisnis yang udah dibangun menggunakan blockchain dan smart contract, jadi bisnis-bisnis tinggal mudah langsung integrasi ke dalam blockchain. Bagi para bisnis yang mau menggunakan layanan mereka butuh token UBT. Karena itu adalah token utilitas mereka. Salah satu karya proyek terbesar yang mereka sedang kerjakan saat ini adalah Baseline Protocol. Salah satu keuntungan utama dari bisnis yang terhubung dengan blockchain seperti Ethereum adalah mereka bisa mengerjakan kerjaan mereka dengan lebih otomatis dan lebih mulus. Masalahnya, mungkin mereka tidak mau semua informasi sensitif atau data penjualan itu tercantum di blockchain publik yang bisa dilihat orang-orang, apalagi bisa dilihat pesaing bisnis mereka. Bahaya. Inilah waktu kemunculan Baseline Protocol dibutuhkan. Ini memungkinkan bisnis untuk langsung terhubung ke smart contract Ethereum dan blockchain, tapi masih ada lapisan pelindung yang mengizinkan bisnis untuk membatasi akses orang biasa ke dalam data privat mereka. Jadi mereka masih bisa sambil menggunakan dan merasakan manfaat bisnis di dalam blockchain. Unibright juga merupakan anggota Enterprise Ethereum Alliance, yaitu aliansi komunitas bisnis yang sedang membangun di Ethereum, dan mereka juga punya nama-nama klien besar yang pakai tumpukan teknologi mereka. Semakin mereka mengembangkan lebih banyak produk, maka akan ada lebih banyak permintaan atas token UBT mereka. Karena itu akan dibutuhkan untuk menggunakan layanan Unibright. Jadi semakin banyak bisnis yang menggunakan teknologi blockchain dan khususnya Baseline Protocol ini, maka UBT bisa jadi salah satu token yang mengalami kenaikan nilai tinggi selanjutnya. Kami saat ini tidak memegang UBT sama sekali, tapi ini tentu kami perhatikan dan mungkin kami bisa cari waktu tepat untuk masuk. Well, itulah guys, sekian kecil data informasi permata tersembunyi dari kami yang bisa kami bagikan hari ini. Kebanyakan proyek lain sudah kami buatkan laporan risetnya yang detail bagi anggota RR berbayar di Discord. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan update terkini informasi kami, pertimbangkan untuk jadi anggota RR hari ini. Informasi dan link semuanya akan kami sediakan lengkap di deskripsi video di bawah.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Follow kami di semua akun media sosial juga, biar kalian nggak ketinggalan satu hal terbaru apapun. Sampai jumpa lagi di waktu yang berikutnya guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Cheers!